Shalom kasih Kristus. Kita kembali berjumpa pada hari ini karena kasih dan anugerahnya. Percayalah, Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus selalu baik pada kita karena Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita semakin setia dalam Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kemurahan-Mu kembali Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menerima kesempatan yang indah untuk kami kembali dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk menerapkan di dalam iman mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Rindu untuk kami terus senantiasa memiliki kesetiaan yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kesetiaan terdapat dalam Lukas 16 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan bukanlah barang yang murah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memiliki. Memang untuk kita tetap setia diperlukan harga yang mahal, dan ini telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus, yaitu harus membayar dengan nyawanya sendiri. Untuk terjadinya kesetiaan diperlukan proses sebagai ujian dan latihan, karena kesetiaan tidak tumbuh dengan sendirinya. Itu membutuhkan proses dan dimulai dari hal yang kecil. Kesetiaan akan bertumbuh bila kita melekat dalam Tuhan, karena dengan melekatnya hidup kita dalam Tuhan akan membawa untuk memiliki komitmen berdiri teguh dalam Tuhan. Mengapa melekat dalam Tuhan menjadi penting? Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita tetap kuat bertahan saat menyerang hati kita untuk menyerah. Tetapi tidak akan berhenti sampai di situ, sebab iblis akan terus berusaha menawarkan jalan-jalan lainnya untuk menyerah dan meninggalkan kesetiaan kita. Kekasih Kristus, masih ingatkah tentang pepatah yang mengatakan manusia jatuh bukan karena batu yang besar, tetapi batu yang kecil? Memang banyak orang memusatkan perhatian atau hanya terfokus kepada hal-hal yang besar, sampai-sampai ia melupakan, meremehkan, dan menyepelekan hal-hal yang kecil atau sederhana. Padahal untuk bisa sampai kepada perkara-perkara yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus setia mulai pendakian dari bawah atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Kasih Kristus, bila kita bertanya kepada orang-orang yang sukses dan berhasil dalam hidup mereka, entah sukses atau berhasil dalam pekerjaan sekuler maupun dalam pekerjaan di ladang Tuhan, pasti jawabannya mereka meraih kesuksesan atau keberhasilan dimulai dari nol dan tidak langsung naik pada tingkat yang tinggi. Jadi keberhasilan atau kesuksesan itu butuh proses. Biasanya dimulai atau dipercayakan dari hal yang kecil. Bila kita setia mengerjakan hal yang kecil, maka mulai dipercayakan lebih besar dan lebih besar. Sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan yang lebih, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu melewati proses dari bawah. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak. Ada ujian kesetiaan, ujian ketekunan, dan ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan ada kalanya kita mengalami jatuh bangun. Bahkan juga kita akan melewati pengalaman sulit atau situasi sulit yang sangat menyakitkan secara daging. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah dan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita tanpa ada sungut-sungut. Ini dapat disebut sebagai proses dari kesetiaan, dan itu adalah modal untuk beroleh kepercayaan yang lebih. Menjadi setia merupakan perjalanan seumur hidup. Kita akan terus mempelajarinya sampai Tuhan melihat kemurnian dan kesungguhan hati kita dalam mengikutnya. Setia selalu membuahkan hal yang indah.
Tuhan memberikan teladan kesetiaan, bukan tanpa alasan. Ia mau kita sebagai anak-anaknya tidak mudah pudar, menyerah dengan kenikmatan dan kemewahan dunia, apalagi berpaling kepada Allah lain. Mari kita meraih hal-hal kecil terlebih dahulu, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar. Setialah dalam berdoa, setialah dalam mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan, setialah dalam ibadah, setialah dalam melayani, setialah dalam mengasihi, maka itu akan melahirkan perkara-perkara besar dalam hidup kekristenan kita. Dalam Mazmur 18 ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan, kembali kami naikkan syukur kepadamu buat firman yang disampaikan hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami memiliki kesetiaan di dalam Engkau Tuhan. Lahirnya kesetiaan memang perlu diuji. Sebagai tanda bukti dari kesetiaan adalah ketaatan. Tuhan pimpin kami untuk kami senantiasa taat melakukan kebenaran firman-Mu, baik di dalam jam doa kami, jam ibadah kami, jam membaca firman Tuhan, dan seterusnya Tuhan. Pimpin kami supaya rohani kami semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah-buah yang baik untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu agar setiap aspek kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Pimpin sekali lagi agar kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.